Pembacaan Alkitab 19 Februari, Perjanjian Lama Imamat 7 ayat 28 sampai Imamat 9 ayat 6. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel, dari segala korban keselamatan mereka, dan telah kuberikan kepada Imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu kesempatan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan. Pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka. Pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentabisan, dan korban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai. Pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di hadapan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakan gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah batang emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhkannyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannyalah pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnyalah membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu,
Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di depan mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnyalah membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhkan pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kanan kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membuih sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemak ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat dan isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan diambilnyalah satu roti bundar dan tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak dan satu roti tipis. Lalu dikenakannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnyalah seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah itu, lalu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahannya pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sana harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk mempersembahkan pentabisan, seperti yang telah kuperintahkan, dengan berkata Harun dan anak-anaknya harus memakannya. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari sampai pada genapnya perayaan pentabisan. Karena perayaan pentabisan yang berlangsung 7 hari lamanya, seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu kepada Tuhan yang setia, supaya janganlah kamu mati. Karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Pada hari yang ke-8 Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa dan seekor lembu jantan untuk korban bakaran, kedua-duanya yang tidak bercela. Kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor anak lembu dan seekor domba masing-masing berumur 1 tahun dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak. Karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Kemudian dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan. Lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, kamu perbuat agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Pembacaan dari Perjanjian Baru, Markus 3 ayat 31 sampai Markus 4 ayat 25. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia.
Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimanakah kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan kegiatan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di tepi atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan disingkapkan. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Bacaan dari Mazmur 30 ayat 12-8. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan mentertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan.
Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Hikmat hari ini, Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada musim panen, membuat malu. Demikian pembacaan Alkitab hari ini.